Kita akan membahas tugas kita ya yang berkaitan dengan kedudukan titik, garis, dan bidang. Coba kita perhatikan untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3 kita gunakan kubus di bawah ini. Coba kita perhatikan soal yang pertama. Garis yang berpotongan dengan garis BD pada balok A, B, C, D, E, F, G, H. BD itu adalah garis yang berada di bidang A, B, C, D ya. Nah, BD. Nah, itu BD ya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang memungkinkan garis yang berpotongan dengan garis BD, kalau di sini EF berada di atas ya, di bidang EFGH, kemudian EG juga berada di bidang EFGH, HE berada di bidang EFGH, FG juga berada di bidang EFGH. Biasanya garis yang saling berpotongan berada pada satu bidang ya. Nah, kalau kita perhatikan bidang yang mungkin ada garis yang mungkin adalah E karena itu adalah ACI. Nah, kalau kita tarik garis ACI, maka jelas ya BD berpotongan dengan ACI. Oke, jawabannya adalah E ya. Gampang ya. Kemudian berikutnya, garis yang memotong garis ECI. ECI ini adalah diagonal ruang ya. Kalau kita tarik garis ya, kita garis putus-putus di sini. Karena kita ingin membedakan soal yang nomor 2 dengan nomor 1. ECI yang pertama pilihannya adalah AB. ECI dengan AB tidak berpotongan. Oke ya. Kemudian ECI dengan BF. BF tidak berpotongan. Kemudian ECI dengan DF. DF berarti ke atas ya, DF. Nah, kalau kita tarik DF-nya, berarti betul ya. Coba kita cek dulu yang nomor, kalau yang betul nih, C ini betul ya. Sekarang ECI dengan DG. DG enggak ke sana ya, DG-nya ini. Nah, kemudian terakhir di H. Dia ke sana. Jadi yang mungkin adalah di F ya. Kalau kita tarik di F ke sini, ini adalah dua diagonal ruang biasanya bertemu di satu titik ya. Jadi saling berpotongan. Jadi jawabannya adalah ECI berpotongan dengan DF. Oke ya, jawabannya C. Titik P adalah titik tengah AB. Ini ya P-nya. Q adalah titik tengah AE. Kalau kita tarik garis PQ dan HC, PQ ya, ini PQ, sini. Nah, ini PQ, HC yang ini. Nah, apa kedudukan mereka berdua ini? Ini HC, ini HC, ini PQ ya. Kalau kita perhatikan bahwa dua garis ini adalah apa? Sejajar. Jadi kuncinya adalah D ya. Oke ya, nomor 4 perhatikan. Perhatikan gambar berikut. Balok PQR, TUPW di atas pernyataan yang benar. Coba perhatikan. Garis PR yang ini ya. Yang ini, garis PR. Berpotongan garis TU. Ini TU-nya. Berarti ini ke sana, ini ke bawah. Tidak ya, karena ini bersilangan. Kemudian garis PQ bersilangan dengan TU. PQ dengan TU, PQ dan TU tidak bersilangan tapi sejajar. Oke, berarti B itu salah. Kemudian C, garis PQ tegak lurus dengan VQ. Nah, berarti ini garis ini tegak lurus ya, betul ya, ini tegak lurus. Nah, di sini tegak lurusnya. Kalau demikian jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Cuman kita lihat apakah D dan E juga betul. QR tegak lurus dengan RU. Bukan ya. PQ tegak lurus dengan RU. Ini biasanya 45 karena bentuknya ini persegi. Jadi kalau dia potong miring seperti itu, ini tidak tegak lurus. Memang berpotongan tapi tidak tegak lurus. Kemudian yang E, garis SF. SV ya, maaf SV dengan sejajar dengan Tiki. Oke, ini Tiki ke bawah, arahnya SV ke atas. Ini bersilangan, berarti bukan sejajar ya. Jadi betul ya, tadi kuncinya adalah C, yang betul C. Nomor 5 dan 6 menggunakan gambar berikut.
Coba kita perhatikan yang nomor 5. Garis yang bersilangan dengan LM. LM, ini LM ya, garis LM. Berarti dia tidak mau bersilangan itu tidak searah tetapi tidak berpotongan ya. LM, kita cari LM yang bersilangan. Kalau LN, LM dengan LN itu berpotongan di L. Kalau TM berpotongan di M. KN dengan LM itu sejajar, bukan ya. Sekarang KL. KL dengan LM tegak lurus. Sekarang tinggal cari yang bersilangan. Ini LM ke sana, TN ke sana. Berarti dia tidak akan pernah memotong. Berarti jawabannya adalah TN. Nah, ini tidak berpotongan, bersilangan ya. Coba perhatikan. KL katanya tegak lurus dengan LM. KL tegak lurus dengan LM. Betul ya, tegak lurus. Ini betul. Kemudian KL tegak lurus dengan TL. Tidak ya, ini tidak 90 derajat. Berarti salah. Kemudian MN dengan KN tegak lurus. Betul ya, tegak lurus. Betul. Kemudian TM tegak lurus dengan TL. TM tegak lurus dengan TL. Bukan, ini kurang dari 90 derajat. Berarti salah. Jawabannya yang benar adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu jawabannya B ya. Diketahui 3 buah bidang U, P, W. Pernyataan yang berikut yang benar. Jika U tegak lurus P, ini ya, kita tulis U-nya seperti ini. Kalau tegak lurus berarti ke sini. Nah, ini ya, ini tegak lurus ya. Ini U, ini V. Tegak lurus. Jika U tegak lurus P, U tegak lurus V, U lagi tegak lurus V. Ada 2 kemungkinan, bisa di posisi di sini. Yang kedua, yang W bisa saja di atas. Ya, bisa juga, atau di sini arah sana ya, kiri kanan ya, kiri kanan maksud saya, ini kiri kanan ke sini, yang W-nya, maka katanya V akan tegak lurus W. Tidak ya, aja berimpit ya, ini yang ke arah sini sejajar. Oke, jadi jawaban A ini salah ya, salah, yang A salah. Kemudian yang B, ini yang A, penjelasan yang A. Penjelasan yang B, ini ada kemungkinan ya, maksudnya saya kasih kotak-kotak seperti ini, kemungkinannya ada ya, atau misalnya V dengan W-nya itu berimpit. Saya perpanjang dulu ya, ini V, W. Ada 3 kemungkinan. Ya, oke. 4 kemungkinan ya. Nah, kemudian yang B. Jika U sejajar dengan V. Ini ya, kalau sejajar, ini U, ini V. Sejajar seperti ini ya. Nah, oke. U tegak lurus dengan W. Berarti di sini tegak lurus W. Nah, mau di tengah, mau di ujung, tidak apa-apa. Atau di sini boleh tegak lurus, sama kemungkinan ya. Di sini juga sama. Jadi, maka V tegak lurus W. Oke ya, karena U tegak lurus W, ini tegak lurus ya. Maka karena U dan P sejajar, maka ini juga tegak lurus. Jawabannya adalah betul. Jadi kuncinya adalah B ya. Bidang U dan P berpotongan pada garis G. Garis H tegak lurus bidang U. Oke ya. Kemudian gini ya, kita bikin dulu yang pertama kemungkinannya ya. Ini berpotongan ya. Bidang ini U, P-nya ke sana. Nah, ini V-nya ya. Kita sebut ini V-nya. Garis ini berpotongan di garis ini. Nah, ini garis G. Garis potongnya adalah G. Boleh lewat ke sana nggak apa-apa ya. Ke bawah sana boleh. U-nya ini juga boleh ke bawah ya. Nah, bentuknya seperti itu. Oke, sudah. Pernyataan yang berikut. H, ini katanya H tegak lurus dengan U. H tegak lurus dengan U. Tegak lurus dengan U itu bisa saja tegak lurus seperti ini ya. Posisi H itu seperti ini. Atau di daerah
kalau dia miring tegak lurus dengan yang lain H. Oke ya, tegak lurus. Ini tegak lurus dengan O. Oke ya. Maka saya naruh H-nya juga boleh di atas ya, boleh di bawah, tapi saya ambil yang di tengah-tengah biar kelihatan ya. H selalu tegak lurus V. Belum tentu ya, bisa saja berimpit agak gini. Kalau kita dari sini hanya tegak lurus, kita ambil tegak lurus. Ini mungkin kemungkinan besar bahwa ini mungkin menembus. Nah, kalau diteruskan akan menembus V dan dia tidak tegak lurus. Andaikan U dan P tegak lurus, maka tidak akan pernah memotong bidang P kecuali berimpit. Nah, yang berikutnya, garis H tidak mungkin memotong V. Belum tentu ya, kalau dia tegak lurus, kalau kita tarik seperti ini, bisa jadi kalau kita teruskan dia akan memotong bidang P. Kemudian garis H sejajar garis G. Enggak ya, karena garis H kalau dia tegak lurus dengan bidang P, sedang P berpotongan, maka kemungkinan garis H itu dengan G mungkin berpotongan atau tegak lurus. Nah, garis H selalu sejajar V. Garis H, mana garis H? Garis H selalu itu berarti memang bisa ya, bisa sejajar. Misalnya gini, kalau U dan P tegak lurus, perpotongannya tegak lurus, bisa saja H itu sejajar ya. Tetapi bukan selalu. Ingat ya, selalu itu beda ya. Nah, lalu garis H mungkin tegak lurus. Ya mungkin ya, kata mungkin itu mungkin ada ya. Jadi ingat ya, kalimat selalu, mungkin itu bisa dibedakan. Jadi yang jawaban yang benar adalah E. Yang mungkin ya. Mungkin kalau selalu, kalau sini bisa saja sejajar, bukan selalu sejajar ya, bisa saja sejajar, tetapi bisa saja memotong. Nah, sekarang yang nomor 9. Aku bikin kubus lagi. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, coba perhatikan soal nomor 9. Pada kubus ABCD, titik tembus garis di F dengan bidang ACH. Kita bikin bidang ACH dulu ya. A, C, H. Nah, kita bikin bidang ACH. Perhatikan ya. Ini bidang ACH. Nah, kalau saya arsirkan, nah, arsir tipis-tipis ya. Tipis-tipis, oke ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Di F ya. Di F ya, ini di F. Titik tembus garis di F dengan bidang ACH adalah titik potong di F. Nah, berarti kita ingat, kita tembus di F ya. Kalau kita bikin ketembus sini, berarti ini titik tembusnya di sini. Adalah titik potong di F dengan perpotongan bidang ACH dengan bidang, nah kita cek dulu. Kalau bidang ABGH, maka arahnya ke gini ya. Nah, dia tidak akan memotong titik tembus ya. Titik tembus di F, titik tembusnya di sini. Oke ya. Jelas ya. Kemudian ACGE. Nah, saya bikin garis ke gini, maka ini tidak akan memotong titik tembus lurus ke sini, maka ini titik ini tidak akan dipotong oleh bidang ACGE. Kemudian A di GF. Nah, ini ya. Kalau kita garis kayak gini, maka A di GF ini, kalau kita cek dulu, HE ini tidak ya, di bawahnya. Kemudian B di HF. Nah, kita cek dulu B di HF ya. Nah, B di HF ternyata dia memotong ya, ACHG. Jadi jawabannya adalah E. Terus ya, tadi yang memotong ya, ini saya gariskan ke bawah sini. Nah, jadi dia memotong bidang.
titik potongnya ini. Titik tembus. Titik tembus ya. Jadi kalau saya arsirkan ini seperti ini ya, berarti titik tembusnya di sini. Artinya ini saya biar kelihatan ya, ini bidang ACH, ini bidang BDHF. Jadi titik tembusnya di situ pasti mengenai ya, oke ya. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Oke ya. Nah sekarang coba perhatikan soalnya. Pada kubus ABCD, garis potong antara bidang A, B, G, H. A, B, G, H. Oh ya, ke sini. Ini A, B, G, H seperti ini ya. Nah, kita arsir ya. Oke ya. A, B, G, H dengan bidang CFH. Jadi CFH-nya seperti ini. Ini CFH ke sana ya. Nah. Kalau saya arsirkan, nah coba perhatikan, di manakah mereka memotong antara bidang ABGH dengan CFH. Nah coba perhatikan, ini kan memotong. Nah ini memotong ya. Kemudian kalau ini tidak memotong dengan bidang ya, yang ini juga tidak memotong ke atas ya. Jadi perpotongannya di sini. Kalau demikian kita lihat kuncinya. Kuncinya ya, kalau kita perhatikan kuncinya titik C dengan pertengahan BG. Titik C dengan pertengahan BG, bukan ya? Kemudian yang kita cari yang ini. Nah, pertengahan BG dengan titik C. Salah ya. Kemudian titik F ke pertengahan BG. Titik F ke pertengahan BG. Kemudian titik G ke pertengahan CF. Berarti ini ya, kalau kita lihat gambarnya, ini garis L, ini garis BG atau CF sama ya, dia motong di sini. Nah, ini garis L-nya. Garis L adalah dari melalui titik H dan memotong tengah CF atau tengah BG ya. Tengah CF atau tengah BG. Jadi kuncinya adalah titik H ke pertengahan BG. BG ke tengah-tengah BG ya ini. Kita kalau garis berarti ini tengah BG. Oke ya. Demikian pembahasan soal kita minggu ini.